أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah, ini silaturahmi saya da'awiyah yang kedua yang diusulkan untuk membahas tentang pasang surut ya. Dan itu sesuai dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Ketika iman yazid, semangat talabul ilmi juga yazid. Kalau iman itu yanqus, maka semangat iman juga akan berkurang, semangat talabul ilmi. Yang dimaksudkan al-ilmu secara mutlak itu ilmu syar'i, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bukan ilmu komputer, bukan ilmu bahasa, bukan ilmu astronomi, antropologi, sosiologi, bukan. Al-ilmu syar'i yang itu akan hilang nanti di akhir zaman. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Ilmul Hal, ilmu tentang sikap beragama. Kalau sikap berdunia, insya Allah makin, bahkan tanda-tanda kiamat banyak pasal. Ya kan? Tanda-tanda kiamat apa? Banyaknya pasal di mana-mana. Artinya ilmu ekonomi, ilmu politik itu akan menguat, tapi ilmu syar'i ini akan melemah. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, di mana beliau mengatakan yakhrujud dajjalu fi khifatin minatin atau fi ghadabin minan nas. Dajjal itu keluar ketika seorang itu membuat marah. Dajjal, di antara para ilmu mengarahkan yang dimaksud adalah dibai'ahnya Imam Mahdi. Yang kedua, fi khifatin minatin, di saat rendahnya, tipisnya kualitas keagamaan. Wasu'i dzil bayyin, dan di saat umat itu sedang pecah, terjadi pertentangan, perpecahan di mana-mana. Itu menjelang keluarnya Dajjal. Bahkan ada paceklik yang selama 3 tahun itu akhirnya tahun ketiga langit bumi tidak memberikan sesuatu apapun. Di dalam lafaz lain, wa idbarin minal ilmi, Dajjal itu keluar saat orang itu berpaling dari ilmu. Yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i. Ya, ilmu ini wajib untuk kita datangi. Jadi ilmu itu bukan gratisan, bukan kita itu bermanja ria, tidak. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali karena 6 syarat. Dzakaun, cerdik, tidak cerdas tapi cerdik. Contoh orang cerdik,
Kalau dia itu pelupa, dicatat, itu cerdik namanya. Kalau dia sekarang itu tidak paham, bertanya, itu namanya cerdik. Kalau ngaji itu jangan tidur, kalau tidur jangan ngaji, itu namanya cerdik. Ini dibalik-balik, ketika ngaji tidur, ketika tidur malah ngaji. Ya, ngaji ngilmu, angel ketemu. Dzakaun wa hissun, tamak, tidak pernah puas. Karena ilmu itu tidak ada tepinya. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Nanti kita akan ceritakan 5 kasus kesungguhan salafun saleh di dalam mencari ilmu. Ijtihadun wa bulughatun, pekan. Jadi bondo modal. Antum cek dalam proses talabul ilminya para ulama itu enggak ada yang gratis. Wa irsyadu ustadin, yang kelima petunjuknya ustad. Kalau ngaji enggak pakai guru, kan cari wong Solo ngaji luwung. Apa ngaji luwung? Silang ini tradisi ini, ngaji luwung, tahu nggak ngaji luwung? Ngaji luwung itu seperti ngaji-ngaji ilmu santet, gitu. Tapi masih mending santet aja itu punya guru loh Pak. Iya. Orang yang memiliki ilmu kebal itu nggak mungkin nggak punya guru. Ilmu santet, ilmu telur, semua punya guru. Bahkan mereka itu sangat disiplin mengikuti petunjuk saran ustaz. Nah, ilmu surga antum pelajari sendiri gimana? Nah, baru waktu di zamanihi, panjang waktunya. Bahkan belajar di dalam Islam itu seumur hidup. Dalam bahasa pendidikannya itu istilahnya belajar seumur hidup, lifelong of education. Makanya Rasulullah menganjurkan kita apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang mati kamu, maksudnya menjelang nazak sakarat, la ilaha illallah. Sekarat aja masih disuruh belajar loh Pak. Apalagi waras begini. Ini sekarat enggak kan? Sekarat. Laqinu ajari. Sampai hasilnya kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati mengetahui annahu la ilaha illallah. Coba, meninggal dunia di atas ilmu, terutama ilmu tauhid, asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Yang pertama yang ingin kita jadikan teladan, yang kita jadikan pijakan agar kita terus semangat mencari ilmu, menghiasi ilmu, adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, coba bayangkan, inni la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Ya, dia mengatakan kepada Yusha bin Nun, wahai Yusha, saya tidak akan berhenti berjalan Pak, sampai ketemu pertemuan dua lautan dengan berbagai macam variasi
tafsir ulama, tempat tinggalnya Nabi Musa dengan Majma'al Bahraini ratusan kilo. Ada yang menafsirkan Majma'al Bahraini adalah lautan Mediterania. Bahkan ada yang sampai Romawi, bahkan ada yang sampai Khurasan. Au amdi hukuba, atau kalau saya harus berjalan bertahun-tahun. Hukuba itu kalimat dipakai untuk menunjukkan puluhan tahun. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Hukuba, ahqaba, bertahun-tahun pantang menyerah. Itu pun Pak, akhirnya gagal tanda kutip. Innaka lan tastati'a maiya sabra. Wahai Musa, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak pernah menyesali perjalanan itu, mengakui Khidir sebagai gurunya. Bahkan perjalanan ini perjalanan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Coba anak tanya sama antum sekarang, ada enggak yang pernah ngaji berjalan sampai 10 kilo? Udah punya motor aja gak ngaji. Motor, coba bayangkan, jalannya halus, motor punya, mobil ada, hanya karena hujan. Saya tanya, air hujan itu bermasalah enggak? Subhanallah, bersih. Air paling bersih itu. Wa anzalna minas samai ma'am mubaraka فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Mubarak, kok jadi dijadikan alasan dapat air berkah? Berkah. Kalau antum hujan-hujan sakit, itu salah hujannya atau badan antum? Kolesterol antum tinggi. Karena makin tambah umur itu semua menurun kecuali 3 yang naik: kolesterol, trigliserid, asam urat. Itu naik terus. Itu kisah yang pertama. Kedua, Masya Allah, ini kisah cukup menawan hati, yaitu kisahnya Salman Al-Farisi. Coba bayangkan Pak, Salman Al-Farisi lahir di rumah penyembah api, Majusi. Ketika dia dipesan untuk terus berpegang teguh dengan agama nenek moyang, ketika dia berdagang di pasar, membawa dagangan ayahandanya, melewati gereja, kemudian mendengarkan petuah-petuah, diamati, diteliti, dicerna, dicermati, dan itu syarat mencari ilmu. Ilmu ini yang kerja ini Pak. Kalau badan mah diem, makanya kata ulama, al-ilmu itu ibadatul qalbi wa salatus sirri. Ilmu itu ibadahnya hati dan salat rahasia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, mencari ilmu itu afdal dari seluruh ibadah nafilah, seluruhnya. Makanya Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, saya itu paling jarang puasa sunnah untuk menjaga menghafalkan Al-Quran. Karena kalau puasa terus ngantuk, tidur lemes, ngapalin juga repot, ya jangan puasa sunnah. Nggak sampai begitu. Akhirnya dia
terlambat pulang. Salman, dari mana kamu? Bapakku, saya mendengar ceramah di gereja yang ini isinya lebih baik daripada agama kita. Kamu udah macam-macam ya. Enggak ada agama yang paling baik kecuali agama kita, agama nenek moyang kita. Udah titik. Akhirnya apa? Diborgol Salman. Ya, kakinya itu dikasih bandulan besi itu, Pak. Ini nggak bisa pergi. Akhirnya suatu ketika dia ada orang yang lewat dipanggil, tolong kalau ada kendaraan yang menuju ke Syam beritahu saya. Sekelompok pedagang orang-orang Nasrani supaya membawa saya ke sana. Akhirnya betul setelah ada berita kabar dilepas dicongkel itu bandulan besinya, pergi dia tanpa pamit bapaknya. Akhirnya dia ditunjukkan kepada satu guru yang subhanallah katanya rajulun su, manusia buruk, pendeta yang suka makan harta rakyat. Dia mengumpulkan sedekah tetapi tidak pernah disalurkan. Coba Pak, ujian pertama kali ta'lim diuji oleh sosok guru yang bejat, tapi tidak membuat Salman itu patah. Dan itu sudah menjadi watak agama tokoh-tokoh agama dahulu ya. Makanya kenapa di gereja itu terjadi pertentangan, karena apa? Rata-rata mereka itu kependetaan, ketokohannya itu dijadikan untuk mencari harta kekayaan. Makanya ada istilah kartu penebus dosa itu dijual belikan ya, atas nama sedekah, tetapi sedekah itu untuk memperkaya diri. Nah, kalau ada ustadz seperti itu berarti ustadz mirip pendeta. Akhirnya mati dia. Mau dikubur oleh rakyatnya, jangan. Sebelum kamu kubur saya cerita, ini orang jelek sekali. Dari mana kamu buktinya? Jangan macam-macam ya, ngata-ngatain guru gue. Ya kan gitu. Kalau kamu tahu ingin buktinya, ini lempengan emas berkilo-kilo disimpan dia dari hasil sedekah, ditunjukkan. Akhirnya semua umatnya tidak mau mensolatkan dia. Akhirnya digantilah seorang sosok yang alim bagus, belajarlah. Akhirnya meninggal dunia juga. Dia berwasiat, Salman, tidak ada tempat yang kamu bisa menimba ilmu seperti ini kecuali di daerah Syam. Coba Salman Al-Farisi, Furs, Persia di mana, Mas? Pusat kerajaannya itu di Iran. Coba bayangkan ke Syam berapa. Dan itu tidak naik kereta pesawat. Jangan membayangkan itu. Antum coba anak itu ketika hikmah di antara sekian hikmah, pelajaran yang kita bisa petik dari penelitian saya tentang Wali Songo. Coba bayangkan Pak, wali-wali itu datang ke Indonesia, jalan dulu kayak apa? Lewat pematang-pematang, gak ada yang aspal. Terus datang ke Jawa pun gak ada masjid, terus tablek akbar. Kalau saya kan enak, tinggal ngomong Mas, anak insya Allah ke Solo ngumpul. Subhanallah, saya nggak ngebayangi, tapi masya Allah koordinasi antar wali ini cukup aktif. Coba bagaimana dengan mudah Sunan Giri mengumpulkan para wali untuk sarasehan di Gresik, yang Jawa Barat, Jawa Tengah datang. Bagaimana Datuk Ribandang dan Tunggang Parangan, murid dan sekaligus juga menantunya Sunan Giri, dikirim ke Sulawesi, ke Lombok. Antum bayangin gak ketika itu Lombok kayak apa? Gak mungkin sekarang
Antum kalau sekarang kan enak di pantai itu, oh saya. Tapi bandingkan kesemangatan. Semangat mana dulu bapak-bapak kita ketika belum ada listrik dengan sekarang ada listrik ngajinya. Makanya kenapa tanda kiamat itu banyaknya pena, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Karena ketika buku banyak dicetak, merajalela pena, orang makin goblok. Kasar saya gitu ya. Kenapa ngandelin? Udah ada kok di buku itu, nggak usah dicatat, nggak usah dihafal. Kalian ditanya nggak ngerti. Banyaknya pena, diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan. Satu paket itu. Itu. Oke. Nah, akhirnya dia nyampe pendeta. Dia belajar sampai akhirnya dia mati pendetanya. Disarankan ke Mosul, Irak, coba bayangkan. Setelah mati disarankan lagi di Nusaybiyah. Setelah itu di Umariyah. Umariyah di mana? Damaskus. Coba bayangkan. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan di dalam kitabnya Al-Isabah, umurnya Salman Al-Farisi itu diprediksi 350 tahun. Ganti guru sampai 5. Mati, ganti, sampai mati Pak, bukan ganti-ganti kayak antum itu pindah 5 ustadz sehari. Itu enggak, mati. Makanya sistem belajar mondok itu pertama kali dirintis oleh Salman Al-Farisi. Mondok nih. Bahkan ke terakhir itu sambil beternak. Akhirnya dia punya banyak sapi, banyak kambing. Ini pendeta terakhir Salman. Tampaknya saya tidak bisa menyarankan ke siapa-siapa karena sudah banyak berubah. Karena memang betul masa-masa ini agama Kristen itu sudah banyak yang ditabdil, dirusak oleh, karena pada abad ke-300 itu kan Kristen itu pecah. Satu aliran yang dipelopori oleh Cyril itu berkiblat bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan tanpa ada unsur manusia. Terus kemudian yang kedua, Nestorius mengatakan ada unsur Tuhan, ada unsur manusia. Akhirnya tidak disetujui oleh Konstantinopel. Makanya akhirnya kelompok Nestorius ini dinyatakan sebagai heretik, yaitu bid'ah, dikejar-kejar, dibunuh. Ya, disalib. Makanya salib itu hukuman Pak. Makanya tadi pendeta yang buruk suka makan sedekah itu setelah mati maunya disolati, setelah terbukti bahwa dia itu makan harta sedekah, disalib sama umatnya. Ya. Akhirnya dia alhamdulillah punya perbekalan sapi, kambing dijual karena si pendeta terakhir mengatakan, hanya saja Salman, kalau kamu mau nanti akan keluar nabi terakhir di satu daerah yang penuh dengan bebatuan hitam-hitam dan lembah-lembahnya ditanami kurma. Kalau kamu mau ke sana, maka ke sanalah. Akan ada nabi namanya Ahmad, ciri-cirinya makan harta hadiah, tidak makan harta sedekah, dan di antara ini apa ini loh, apa enggak ini loh, aduh, keger itu apa, keger bukan apa, enggak pas apa, enggak apa, bukan, di antara
Ada bahasa yang pas. Hah? Bukan. Belikat. Itu ada khatamun nabiyyin. Subhanallah, dijual semua sapi kambingnya untuk bisa naik kendaraan orang-orang Arab. Ketemulah Yahudi Medina yang sedang berdagang ke Syam. Karena memang orang Arab itu sudah biasa rihlatas syita'i was-shayf itu sebelum masa Islam jauh. Makanya di Yordania itu ada daerah namanya Petra atau Batro. Itu dulu negeri tempat hiburan, penginapan dan mabuk-mabukan serta main perempuannya orang-orang dulu sebelum jahiliyah. Makanya orang-orang Arab yang berdagang ke Syam itu nginepnya ya di hotel-hotel penginapan di Petra itu. Makanya dari situ Amr bin Luhai bawa patung. Gitu kan? Karena Amr bin Luhai ini termasuk pengusaha besar, pedagang ekspor impor lah. Ternyata dia nyeret patung dari, karena memang banyak patung. Antum kalau kesana aja patung-patungnya itu bekas-bekasnya masih ada. Antum pernah kesana? Ande sobat mas. Jadi saya kesana 6 kali ya. Itu patung semua. Itu diseret ke Mekah, kemudian akhirnya dianggap berkah, diperbanyak sampai akhirnya patung satu ini mana jadi di sekitar Ka'bah aja 360 di tempat-tempat lainnya. Itu Amr bin Luhai sejarahnya. Kembali lagi, naasnya ini dia mengikuti pedagang-pedagang hitam Yahudi. Dia udah bayar, udah pokoknya membayarnya maksimal. Ternyata sampai Medina dijual itu Salman. Kamu mau beli budak saya murah aja tuh ambil di sono. Salman nunggu aja di tempat. Si Yahudi pergi, nawarkan ke teman-temannya. Tuh, itu di atas kendaraan saja itu ada budak, dan memang jual beli budak itu biasa. Jadi para pedagang itu ya bawa barang, bawa budak macam-macam, karena termasuk budak itu barang dagang. Adil. Akhirnya apa? Dibayar. Pembayarannya ini kan nggak ada ceritanya harus tahu budak itu seperti kambing, kan nggak harus tahu tuh. Beng, lo gue jual ya? Kan enggak. Lo gue jual ya? Tenang di sini. Enggak. Dijual lah. Wow, para pengusaha nih, bandar-bandar penadah budak itu datang. Ikut saya. Kemana? Kamu sudah saya beli, kemana? Astagfirullah. Kalau baru sini kurang ajar banget ini. Masa gue udah ngongkos habis sapi kambing saya. Akhirnya dijadikan sebagai penunggu kebun kurma. Dan subhanallah, bertahun-tahun demi untuk ilmu, demi untuk menapaki kebenaran. Akhir yang itu dibawa oleh Rasulullah, ingin ketemu yang disebut dengan khatamun nabiyyin. Dan itu ketemunya akhir kan pas setelah hijrah. Rasulullah SAW dakwah aja itu 13 tahun. Sebelumnya kan juga Salman Al-Farisi ini kan datang sebelumnya jauh. Jadi memang saya tidak meragukan ucapan statementnya Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa diprediksi umurnya Salman Al-Farisi itu lebih 350 tahun. Gitu ya. Akhirnya setelah ada Rasulullah hijrah, dengar ada datang seorang nabi, dites, dikasih hadiah, dimakan kurma. Kemudian berikutnya dikasih sedekah, ditolak. Tapi dia penasaran, bisa aja ini kebetulan. Akhirnya dia ketika melayat jenazah, Rasulullah ketika itu kepanasan, dilepas bajunya, dilihat khatamun nabiyyin ada di ini belikatnya. Iya kan?
langsung dirangkul sehingga dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba berapa lama, berapa berat, berapa modal dan berapa perjuangan. Tuh antum ngoplek aja di Solo toh. Itu pun ngajinya afan ya Ustaz, afan. Kalau ditanya Pak nanti ada kajian ya, insya Allah. Kurang seminggu, masya Allah. Gitu. Insya Allah Pak, insya Allah, insya Allah. Kurang 3 hari, masya Allah. Afan Pak, gitu. Itu. Tuh. Cerita yang ketiga, masya Allah. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat berumur panjang yang diberikan karunia kelebihan banyak fadilahnya di hadapan Allah, yang saya nggak bisa bercerita satu persatu. Dia membeli kendaraan untuk menemui seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Karena dia mendapatkan hadis dari Rasulullah, dia tidak terima hanya mendengar begitu saja kalau tidak pakai sanad. Dia panjat kendaraan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais ketika itu sudah kaya raya, budaknya keluar. Siapa kisana? Bilang sama Abdullah, Jabir bin Abdullah ada di depan rumah. Kaget dia. Jabir. Mana coba tanya? Dari Madinah. Astagfirullah. Sampai ke sini kenapa? Dia hanya turun beberapa saat. Wahai Abdullah bin Unais, saya mendengar kamu mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan urlan ghurlan. Benar enggak? Manusia nanti dihimpun di hari kiamat dalam keadaan tidak pakai kaki telanjang, tidak pakai alas kaki telanjang dan belum disunat. Nah, udah. Saya balik. Saya datang ke sini bukan untuk dagang, saya datang ke sini untuk bukan silaturahmi juga kepada engkau. Saya datang bukan ingin cari keuntungan dunia, untuk menjaga hadisnya Rasulullah. Hanya satu hadis. Kendaraannya berapa? Antum beli motor sekarang berapa? Minimal paling murah. Motor apa paling murah? Astra Grand. Apa lagi yang paling murah? Ya, Honda inilah, Honda apa itu? Supra. Ya. Subhanallah, itulah. Coba antum perhatikan Imam Asy-Syafi'i sekitar umur 23-22 tahun ingin mencari ilmu kepada Anas bin Malik. Dan majelisnya Imam Malik itu dibagi menjadi 2, majelis awam, siapa aja boleh, majelis khusus. Imam Syafi'i ingin majelis khusus, dan itu tidak akan bisa diterima kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari gubernur, dan yang kedua hafal Muwatta. Akhirnya dia datang ke gubernur Mekah, Madinah. Wahai Muhammad, andaikan kamu menyuruh saya untuk mindah gunung itu lebih ringan daripada kamu nyuruh saya ketemu Imam Malik. Karena memang orangnya itu sangat tegas, keren, wibawa, dan karismatik, plus yang terakhir firasatnya sangat kuat. Yang ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Hadirin sekalian dan dirahmati Allah. Akhirnya datanglah ke rumah. Ternyata ditemui pembantu. Udah. Ada apa kamu? Ada. Gubernur, saya mau belajar. Kalau belajar di masjid,
Ya, udah titik, nggak bisa ditemui. Pulang pergi. Aduh. Maka akhirnya datang lagi. Saya ingin ketemu Imam Malik untuk izin belajar. Akhirnya dia keluar, itu pun di pintu. Kenapa kamu mau belajar, wahai Imam? Sudah kamu hafalkan Muwatta dan belajar yang sungguh, kamu akan jadi orang besar. Masya Allah, firasatnya Imam Malik enggak meleset. Berapa kalimat. Akhirnya Imam Syafi'i berusaha untuk menghafal Muwatta 20 hari, memanfaatkan lampu penjara. Karena nggak ada listrik. Rumah itu lampu sebutuhnya. Kalau malam nyaris, mereka lebih banyak mengandalkan hafalan. Makanya malam nyari, siang nyari, malam diolah. Itu. Antum gimana? Tidur siang malam itu. Nah ini kecuali kalau ada lampu-lampu penjara di Madinah itu ada. Itu biasanya kan tembok-tembok itu dikasih lampu supaya terang. Itu dia baca Muwatta, dihafal. Akhirnya 20 hari, maka dia diloloskan untuk menjadi muridnya, sampai akhirnya menjadi betul-betul yang dikatakan oleh Imam Malik, bahkan mengganti majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i terakhir, habis itu pulang. Adalah seorang yang hebat, perkasa dan tangguh. Seorang ulama dari Andalusia yang namanya adalah Ibnu Mikhlad Al-Andalusi. Dari Andalusia ke Baghdad jalan kaki. Dan Masya Allah, ulama satu ini unik. Jarang sekali dia mau naik kendaraan. Kemana aja itu jalan kaki. Belajar yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Ini dia kenal masyhur Imam Malik dan dia ingin jadi gurunya. Berpindahlah dari kota satu ke kota lain, gurun pasir disusuri, padang gembala dilewatin, gunung, bukit dia lalui semua demi ketemu seorang alim imam, yaitu Imam Ahmad. Qadarullah ya ikhwan. Ketika sampai di Baghdad, Imam Ahmad di backlist, nggak boleh, jangankan ngajar, ketemu aja nggak boleh ketemu orang. Ketika itu zaman Wathiq kan, di Imam Ahmad itu mendapatkan fitnah itu sampai 3 khalifah Pak. Ma'mun, terus apa itu? Terus sampai yang ketiga Wathiq. Wathiq ini paling gila karena tentara. Disiksa itu sampai seperti nyiksanya unta. Tuh. Akhirnya dia, ya Allah. Coba kalau antum jalan dari Sragen, dari Salatiga, Semarang, terus gak jadi taklim gimana? Mau wangkel paling, ya, kurang ajar. Akhirnya subhanallah, gak kehilangan akal, gak mau kelewat momentum, datang ke Imam Malik, pura-pura jadi pengemis. Akhirnya dia minta izin, wahai Imam, wahai Abu Abdullah, saya datang jauh-jauh dari Andalusia. Allahu Akbar. Andalusia, seberang sana. Iya, jalan kaki wahai Imam, untuk menjadi muridmu. Tapi kondisi ternyata seperti ini. Bagaimana kalau saya ngaji caranya pura-pura datang menjadi pengemis, kalau saya sedekah bacakan 1-2 hadis. Dibacakan. Sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah pergi dia. Dihafal, dicatat. Dan itu terkuat ketika Imam Ahmad zaman berikutnya
Mu'tasim diberikan keleluasaan terus cerita di majelisnya setelah normal, new normal, tapi bukan karena COVID. Fitnah diangkat, Allah kembalikan kejayaan Imam Ahmad dengan berbagai macam cerita. Ini orangnya ada, ketika itu masih ada. Itulah ya ikhwan, lihat sekilas lima ngitung nggak tuh, jangan tidur. 5 kisah menawan hati buat untuk orang yang ingin semangat thalabul ilmi. Baik, ikhwah sekalian, kenapa kita itu sekarang lebih wajib mencari ilmu? Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi, karena 3. Yang pertama, banyaknya menyebar kebid'ahan. Kalau sekarang bid'ah syubhat itu update, harusnya lawan bid'ah apa? Sunnah. Antum harus update ilmu. Lah antum sekarang mau menang bertarung, jurus-jurus lawan aja diupdate terus. Tiap tahun berkembang, antum jurusnya kata tenggelam. Itu aja. Aduh, digebek sama prewan perapatan jalan, nggak usah gitu. Sekarang antum menantang yang kelas nasional, Mas. Kelas RT aja udah kelenger. Coba jangankan sekian Mas, bid'ah di Indonesia itu selengkap kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu satu bid'ah saja, itu berkembang subhatnya. Contoh kita ambil maulid, kita bantah satu subhat maulid, muncul lagi tahlilan. Ya, tahlilan itu kan bagus. Oh, itu kan tradisi Hindu. Ya nggak apa-apa, ibarat botolnya berbintang tapi kita isi teh. Kan enak. Masalahnya di mana? Botolnya aja Hindu Buddha, tapi isinya kan Islam. Halal nggak? Boleh nggak kita minum teh pakai botol berbintang? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Seperti itulah tahlilan, kelenger sampai. Iya. Terus kan menghibur orang sedih kan kebaikan. Apa salahnya? Yang salah itu malah orang tetangga sedih malah dicuekin. Itu yang nggak bener. Nah, baikan mana? Tahlilan dengan nggak tahlilan. Tahlilan. Kelengereneh sampai malah bantuin geleki klopo dipenek, bantu kanggo tahlilan itu sampai babras itu. Coba itu satu cabang loh, Pak. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul, bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Nah, repot juga jawab. Kalau dilarang mana dalilnya? Iya, tahlilan, maulid. Kalau dilarang mana dalilnya? Jangan maulidan, nggak ada kan? Mana? Nggak ada. No kan di situ, di sini Wahabi nggak benernya itu. Kalau ada dalilnya mana? Dikit-dikit kan dia pakai dalil, katanya harus pakai dalil. Kalau maulid dilarang mana dalilnya? Ayo, giliran begini aja nggak pakai dalil loh. Giliran ini itu maniak dalil. Nah, subhan itu satu cabang, belum beribu-ibu cabang, belum lagi yang syirik, belum lagi yang dan itu Pak, syirik bid'ah yang ini belum kita urusi udah muncul boneka arwah, nah muncul lagi kan gitu terus update. Nah, ilmu antum itu aja standar banget. Jadi ahli sunnah itu mah jangan mengambil paket hemat. Ilmu hemat banget.
ngepas, yang penting bisa sholat. Ya Allah, itu namanya ahli sunnah pakai hemat. Pelajari dong sunnah iya, bid'ah iya, dalam rangka untuk dibantah. Tauhid iya, syirik iya, dalam rangka untuk dikanter. Itu namanya paket lengkap. Kalau antum sekarang ditawari, Mas mau pijet paket lengkap atau paket kaki? Lah antum model beragama pakai pijet kaki tok, ya nggak bisa bantah macam-macam. Akhirnya antum diserang ini kan, karena kita itu tidak bisa berargumentasi. Tuh, oke, seperti itu. Yang kedua kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kenapa kita belajar? Karena banyaknya orang yang berfatwa tanpa dasar ilmu. Ya, al-qaulu bighairi ilmin, berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, ini menguasai banyak tokoh zaman sekarang yang kelas-kelasnya ruwaibidhah. Sehingga kecenderungan mereka seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid. Mana saja tokoh agama yang mementingkan keduniaannya, mementingkan popularitasnya, maka dia akan cenderung berfatwa tanpa dasar ilmu dan berbicara atas nama agama Allah tanpa dasar ilmu, bahkan kebodohan, dalam rangka apa? Untuk mengakseskan sehingga viralisme. Karena kalau dia pakai ilmu, ditinggalkan jamaah. Kan tanda-tanda orang akhir zaman itu kan agamanya tipis-tipis, nggak usah angel-angel, nggak usah berat-berat. Makanya ketika dikasih ilmu berat sedikit ngeluh. Sehingga ikhwan, kita temukan kaum muslimin di zaman akhir itu rata-rata mentalnya mental mu'allaf. Mu'allaf banget. Mas, hati-hati, jangan keras-keras. Tabreknya jangan apa lagi? Jangan nyinggung ini, jangan. Ya Allah, sekian orang kesinggung semua, terus nggak dakwah. Ya kalau memang begini, tamblek-tambleknya, dablek-dableknya, bandel-bandelnya, sabar-sabarnya Ustaz. Kalau terus, Pak, di sini hati-hati Pak. Apa? Jangan keras-keras. Oh gitu. Terus apa? Halus-halus. Terus pesan semua. Karena apa? Memang khifatin minad din wa idbarin minal ilm. Tipis agama mereka, sehingga fatwa yang paling laris itu fatwa yang menyenangkan. Kalau sekarang melarang, lihat aja fatwa yang paling viral, yang paling menyenangkan, yang nyuruh daripada yang melarang. Cek aja. Jangan apa? Mengucapkan Natal. Gitu. Silakan boleh memelihara boneka arwah. Ini nih bagus nih, gitu. Boleh gitu. Makanya apalagi kalau sudah masalah yang krusial di masyarakat, dan paling krusial itu 5. 1, musik. Itu nomor 1 itu musik. Ayo, siapa yang berani lantang mengharamkan musik? Diserang seluruh penjuru dunia di sosmed apalagi. Yang kedua, riba. Yang ketiga, rokok. Susah. Yang keempat, ulang tahun. Ente bilang ulang tahun haram. Iso metu tanduke 5. Ulang tahun haram. Itu Masya Allah. Nah yang terakhir, ya perkara-perkara bid'ah itu semua. Pokoknya apa aja antum ngomong bid'ah, pasti dituduh Wahabi.
Ada yang nanya sama saya, Ustaz, gimana caranya dakwah supaya nggak dituduh Wahabi? Ya antum lakukan aja 5 ini. Gampang loh. Apalagi antum tambah 1, antum ziarah Wali Songo di syuting dipotong 3 menit, mimpin doa di depan makom Wali Songo. Kedua mimpin tahlilan untuk potong 5 menit. Itu terus sambil ngerokok. Aman itu, udah langsung hilang Wahabi. Ana jamin kalau enggak potong kuku saya. Mau adzan? Adzan? Belum? Hah? Ya, yeah. Adzan atau adzan dulu apa sholat dulu? Adzan maksudnya adzan ngaji, terus sholat. Iya, akhir di sholat. Ya, silakan adzan. Sekarang kita memasuki awaid talabil ilmi. Jadi saya akan sampaikan secara ringkas kendala mencari ilmu, pasang surut mencari ilmu. Itu difaktori apa? Yang nomor utama adalah fasadun niyat. Niat mencari ilmu itu rusak. Makanya Pak, setelah saya banyak mengamati orang-orang yang mencoba untuk berhijrah kemudian akhirnya tumbang, itu difaktori dulu itu niatnya salah. Contoh, dia hijrah ke salaf karena dia kecewa di satu kelompok, kecewa dia. Akhirnya mencari komunitas yang bisa untuk melawan konfrontasi kelompok tersebut. Nah, ini nggak akan bakal awet ini, nanti dia kecewa lagi di wadah taklim yang baru ini, dia akan nanti lompat lagi. Lah orang seperti ini hijrah model kutu loncat, kutu loncat, fasad dunia. Dan itu tidak benar, tidak mudah. Contoh, banyak saya temukan adik-adik kita yang sekolah ke Madinah itu salah niat. Niatnya supaya bisa jadi umroh, bisa haji, apalagi bisa bimbing haji umroh, parah lagi. Akhirnya apa? Nggak bisa balik. Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Abu Abdullah, untuk apa kita itu mencari ilmu? Tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan kebodohan orang lain. Udah titik. Termasuk loh, lembut. Jauh-jauh sekolah ke Mekah, Madinah, Mesir, ingin jadi ustadz. Apalagi targetnya ustadz viral. Ini nanti akan menjadi guru besar madrasah YouTubiyah, wal Facebookiyah, wal Twitteriyah. Jadi kan salah. Menghilangkan kebodohan. Gak harus jadi ustaz. Antum bisa mengajarkan ibu, bapak antum, tetangga antum tentang ilmu. Udah gitu kan? Udah gak usah jauh-jauh Pak. Lembutnya niat. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati li'annaha tataqallab. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki ketimbang niat karena berubah-ubah. Contoh, ada orang bertahun-tahun sholat di belakang imam, sajadahnya dipandang, orang lain nggak boleh. Masya Allah, kita anggap berbagai macam kehebatan kelebihan. Ternyata niatnya dia ngadem karena di imam ada AC-nya. Kan lembut kan? Wah, di sini adem, khusyuk ini, masya Allah. Jadi, apalagi dikatakan oleh para ulama, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah wasyirk. Ini dalam satu hadis juga dikuatkan seperti itu. Yang paling aku takutkan adalah syahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syaddad ibnu Aus, syahwatul khafiyah hubbur riasah, cinta ketenaran.
atau hubbu istitla'in nasi 'alal 'amal, pengin amalnya dilihat orang, ditonton orang, diviralkan orang, difollowerkan orang. Berat Pak niat. Yang kedua yang kedua ini Masya Allah ya, ini hubbus syuhrah wa hubbut tasaddur, pengen tenar dan pengen nampak. At-tasaddur kata Syekh Bakar Abu Zaid, at-tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum ahli itu banyak sekali. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan tafaqahu, Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kamu sebelum ditokohkan. Ditambah oleh Imam Al-Bukhari wa ba'da an tusawwadu, setelah ditokohkan. Karena lebih berat ini. Lebih berat orang yang belajar setelah jadi tokoh. Qabla an tusawwadu wa ba'da an tusawwadu. Nomor 3, at-tafrid fi halaqatil ilm, teledor di dalam menghadiri halaqah. Terutama di sini kajian-kajian yang serius, kajian-kajian yang rutin, itu antum tenanan gitu loh Pak. Sampai khatam Jurumiyah, sampai khatam Imriti, sampai khatam Qawaid Fikih, sampai khatam Takrib, sampai khatam gitu. Jangan belajar itu ilmunya ilmu prasmanan dicomot-comot. Bulughul Maram baru dapat babun niyah, mundur. Babut Thaharah, mundur. Ganti Riyadhus Shalihin, babul Ikhlas, mundur. Takrib, Thaharah lagi. Antum mandi terus apa enggak? Masuk angin. Dari mulai awal sampai akhir, Mas, sampai ini kok belajar adus terus. Ya bagus, tapi adus terus. Sampai masuk angin. Sekali-kali babul buyu, babul muasyarah kayak gitu. Muter-muter dari dulu sampai sekarang. Kitabut Thaharah. Ini ketemu lagi Kitabut Thaharah. Nanti bab kitabul bab ikhlas itu dok, ikhlas sama Thaharah. Itu coba bayangkan. Akhirnya ikhlas itu pun salah-salah. Ikhlas itu ngajar ala kadarnya, iya kan? Ngajar apa? Seikhlasnya itu apa nggak? Ngajar seikhlasnya sekarang itu ngajar apa adanya, terima gaji ala kadarnya. Akhirnya apa? Yang jadi korban murid itu kan gitu. Gimana ceritanya? Ulama yang ngajar serius saja masih banyak murid yang gagal. Ini Masya Allah ngajar udah buka buku keliru catatan belanja bakso, repot. Terus nomor 4, at-tadarru bi kasratil ashghal, bertameng dengan kesibukan. Sibuk itu Pak sampai kiamat enggak akan bakal hilang selagi antum masih hidup. Dan rata-rata umur dengan kesibukan lebih panjang kesibukan daripada umur. Tanya aja orang mati, ketika dia masih ngomong, Pak masih ada yang belum diselesaikan, banyak kata dia. Cuma wis mati masa itu. Makanya rata-rata dia pengen dihidupkan. Kenapa? Adanya kesibukan yang belum selesai. Itu kan gitu. Masya Allah ya. Bahkan di antara mereka mengangan-angan supaya dihidupkan kembali, tapi akhirnya tidak dapat. Jadi ketika di kuburan itu sudah baru ingat semua, ya Allah. Kadang-kadang banyak sekali di otak ini kebaikan yang hanya angan-angan. Ya Allah, kapan saya bisa melanjutkan hafalan Al-Quran sampai 30 juz, angan-angan. Kapan saya itu khatam Bulughul Maram, angan-angan. Jangankan Bulughul Maram, Arba'in Nawawi aja cuma ngikutin tengahnya tok. Itu. Nanti kalau antum sudah berdiri di hadapan Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, itu enggak.
Udah baru ingat, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Jangankan gitu, antum coba nanti kalau mau jam 1 berdiri di atas kuburan sendiri. Coba bayangin antum kalau masuk. Ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu li hayati dunya dong. Bukan hayatu al-akhirah. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu wa la yuthiqu wathaqahu. Masing-masing yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Maka orang yang paling berbahagia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ashkur. Caranya apa? Antum terapkan manajemen waktu. Itu caranya, enggak ada solusi. Pak, jamnya Imam Syafi'i sama enggak dengan jam antum? Mas, Imam Syafi'i punya 30 jam sehari. Enggak kan? Enggak. Itu satu. Imam Syafi'i juga kakinya 2 enggak? Apa Imam Syafi'i kaki 3? Kaki 2 sama. Makannya sama. Mulutnya Imam Syafi'i cuma 1. Kenapa Imam Syafi'i berhasil? Ibnu Taimiyah berhasil, ulama berhasil karena manajemen waktu. Aduh, waktu kita ini ya Allah, kalau kita dihisab. Padahal yang pertama kali dihisab itu waktu umur. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an an umrihi fima afna. Kita habiskan untuk HP, untuk duduk-duduk, untuk ngobrol, untuk berjalan kian kemari. Antum enggak jelas tujuannya apa. Dan setan itu lembut, Pak. Lembut sekali supaya kita terjebur. Makanya harus hati-hati. Ikhwan-ikhwan yang membuat kegiatan-kegiatan yang diembel-embeli sunnah tapi sebetulnya masih butuh ijtihad kuat. Contoh badminton sunnah. Memang ada badminton yang bid'ah. Badminton sunnah. Ya antum harus hati-hati. Antum jangan nanti sudah mentang-mentang di cover dengan sunnah. Wah, tenang main di lapangan sampai maghrib. Karena sunnah. Begitu juga sepeda sunnah. Antum udah ini sepeda memasukkan ke surga. Jadi tenang aja Mas. Mau melanggar lalu lintas sunnah, mau terlambat sholat sunnah. Begitu juga apapun kegiatannya. Karena setan untuk menyesatkan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, itu lembut. Disesatkan dengan syirik kufur, nggak bisa, dengan bid'ah nggak bisa, dengan dosa besar nggak bisa, dengan meremehkan dosa kecil nggak bisa juga, sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Nah ini banyak sekali. Lebih banyak lagi yang berikutnya, sibuk dengan perkara utama, meninggalkan yang utama. Banyak. Contoh sholat tahajud utama, tapi gara-gara tahajud nggak sholat jamaah ke masjid. Setan itu. Loh kan orang kan nggak berasa. Contoh sedekah itu bagus, tapi utang nggak dibayar, jadi setan. Gitu. Karena sedekah itu utama, membayar utang lebih utama. Nikah 1 utama, nikah 2 nggak nyambung ini. Jadi belum umur balik berarti. Oke. Terus kemudian yang kelima, at-tafrid fi talabil ilmi fi sighar. Teledor dulu mencari ilmu saat kecil. Masya Allah Pak, ya anak itu yang nyesel banget, ya Allah, dulu lagi bening-beningnya pikiran ini, dulu saya buat ngapali berjanji sama tiba manaqib. Coba kalau anak hafal juz amma kan lumayan dulu, karena ada beberapa ayat yang itu saya hafal di SD sampai sekarang nggak lupa, nggak pernah itu. Ada bait syair yang saya hafal dulu ketika SMA sampai sekarang nggak pernah saya ulangi, bahkan nyari rujukannya di mana nggak ketemu, hafal itu. Tapi sudah tua seperti ini
Apalagi nikah, kata para ulama, seorang ketika mencari ilmu itu ibarat naik kapal, kalau sudah nikah kapalnya pecah. Wah, lebih banyak waduh repotnya. Karena kata Rasulullah, al-waladu majhalatun, anak itu bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Betul. Itu. Ilmu itu makin tipis ketika sudah berumah tangga, sudah punya anak. Nah itu. Nah ini nggak nambah, sering lupas. Masalahnya kan kalau ulama dulu itu mudah menghafal, sulit lupa. Nah itu baliknya lagi. Sulit ngapal, mudah lupa. Ya Allah, lewat aja kayak ini nggak ada pegangan gitu loh Pak. Terus lewat luyun. Kayak nggak ada cantolan. Nah itu kalau sudah tua, hafalan itu kayak nggak ada cantolan nih. Jadi lepas aja gitu. Nah, itu kalau masih muda, masya Allah. Makanya di sini kita dianjurkan sebab itu talabul ilmi. Selanjutnya al-uzuf an talabul ilmi, ya, menghilang dari peredaran majlis, hilang. Ini kemana anak ini bocah ini? Hilang. Ini juga permasalahan. Kemudian yang terakhir tasfiyatun nafas. Ini maksudnya di sini banyak orang yang sudah recommended. Wah, saya sudah merasa. Contoh saja saya pribadi Pak, ya, maaf. Saya dulu betul-betul nggak ngerti apa itu ahli sunnah yang sebenarnya, syirik bid'ah itu nggak ngerti, ngeblank banget. Dilarang ini, dilarang itu, dulu itu mangkel banget istilahnya. Itu ini semuanya nggak boleh, maulid nggak boleh, tahlilan nggak boleh, musik nggak boleh, karena dulu musik itu hal yang biasa di pondok itu. Nah, setelah kita itu mencoba untuk merenungkan, nah itu ternyata Pak, maaf, kita itu banyak yang lewat nggak kita ketahui. Nah apalagi antum sekarang mencirikan ahli sunnah hanya casing. Ya maaf ya, ada sebagian orang dinyatakan masuk salah, pana juga nggak setuju. Masuk itu ditandai cuma dengan 3: katok, cingkrang, batuk, belang, jenggot panjang. Salaf itu bukan di situ, bukan di dalam jenggotnya. Bukan, walaupun jenggot bagian daripada sunnah. Tanda ahli sunnah wal jamaah bukan di jenggotnya. Tanda ahli sunnah wal jamaah juga bukan ada di tidak isbalnya. Bukan tidak di dalam pemahaman dia, cara beragama dia, paham bahwa itu adalah cara Rasulullah dan sahabatnya. Itu kan yang ada sekarang begitu. Ya, makanya ini harus direview. Jangan antum di pengajian ini hanya numpang lewat, nggak antum dalemi. Akhirnya nanti antum kecewa, antum bikin nggak benar di dalam komunitas ahli sunnah wal jamaah, sehingga antum mirip penumpang gelap. Kenapa enggak menjiwai? Bukan antum di sini berpolitik, tidak. Bukan antum ingin menggunting dalam lipatan, tidak. Karena ketidakdalaman kita pemahaman tentang din, tentang cara beragama Rasulullah, cara beragama sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, ini akan rusak komunitas. Itu loh, ya. Terus nomor berapa tadi Pak? 8. Ya. Sudah yang terakhir apa tadi? Apa? Oke, saya kira itu cukup.
adamul ilmi bil amal, ya, tidak mengamalkan ilmu ini juga. Nah ini Pak, ana terakhir closing. Ini gini, semangatnya ilmu itu di dalam amal. Makanya orang itu kalau hanya numpuk ilmu jenuh, nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Bahasa batin antum yang kemarin aja masih utuh, itu loh Pak, kok nambah lagi? Ini yang kemarin diapain? Minimal lupa yang kemarin. Karena hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal, kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu membisiki supaya kita beramal. Kalau dia jawab, kalau tidak, hilang ilmu itu. Saya kira itu. Mungkin ada waktu kurang lebih setengah jam. Habis itu kita tutup sholat. Setengah jam, maksudnya seperempat jam, 15 menit aja, jangan banyak-banyak. Atau kalau nggak ada yang tanya lebih baik, silakan. Masya Allah, tenang. Kanan, kiri, depan, belakang, silakan. Ada yang bertanya lewat kertas? Ya silakan Pak. Minta saran tips supaya mempermudah seseorang itu menghafal. Baik, bismillah. Menghafal apa ya? Kalau menghafal barang dagang itu kayaknya lancar. Bahkan ada orang yang hafal isi tokonya seluruhnya. Masya Allah. Itu makanya ditanya, Pak, ada ini enggak? Ada semua. Padahal itemnya berapa ribu itu. Sampai barang ini udah habis, ini habis, ini ada sekian sih. Apal itu ada orang ada seperti itu. Enggak pakai catatan. Oke. Yang dimaksud mungkin al-akh adalah menghafalkan Al-Quran dan hadis mungkin. Ya. Ini yang berat di akhir zaman. Ya, apalagi Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran itu asyaddu tafallutan minil ibil min iqaliha. Al-Quran itu lebih cepat lepas ketimbang unta dari kendalinya. Kenapa Pak? Kenapa? Unta yang dibuat contoh Rasulullah tidak sapi. Karena sapi itu tidak dikelui dan tidak bisa ditali di leher. Gitu. Jadi sering lepas. Makanya unta itu paling sering lepas. Itu lebih gampang lepas Al-Quran. Nah, ibaratnya gitu Pak. Di antara sekian hewan kendalinya yang rentan lepas itu unta. Nah, apalagi Quran, Masya Allah. Nah, tipsnya satu, antum harus menetapkan mushaf yang permanen, tidak ganti-ganti. Jadi kalau kan mushaf itu banyak macam-macam ya, jangan berganti-ganti, nanti membuat hafalan antum error. Kemudian yang kedua, tetapkan nambah dan murojaah waktu yang permanen. Nambahnya umpamanya subuh, murojaahnya asar, silakan, terserah. Kemudian yang ketiga, cara untuk menambah, antum pelototin mushaf itu ya bangsa 3-5 menit dari atas ke bawah. Bacaannya syukur-syukur antum bisa bahasa Arab, paham posisi ayatnya di atas, di tengah, di bawah. Sehingga ketika antum menghafal itu kan ada bayangan. Oh, ini ayat tengah, ayat atas itu. Terus kemudian setelah itu antum nomor 3, ulangi setiap ayat itu minimal 20 kali dengan konsen.
Ya. Ulangi 20. Yakin nggak mungkin nggak hafal. Antum coba aja. Kecuali kalau antum lagi ngafal ngelamun, itu ya repot itu. Itu sampai puluhan kali lewat. Ya. Fokus. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat, antum usahakan jangan nambah ayat untuk menghafal setelah 20 kecuali 5 bisa langsung nyambung. Ya, contoh nun, masa 20 kali nggak hafal? Wal qalami wa ma yasturun. Terus sampai 5 kali lancar, antum baru nambah. Setelah itu jangan antum balik ke mushaf lembaran berikutnya sebelum satu halaman itu antum hafal dengan ngelontok, ibarat antum bayangin itu tahu posisi ayat. Ini ayat ini di pinggir, di tengah. Gitu. Karena itu nanti akan ngembayang. Terus kemudian yang terakhir, antum jangan suka berubah-ubah langgam. Langgam itu tahu nggak? Antum sesekali niru Syekh Sudes, sesekali niru Syekh Surem, sesekali niru Syekh Maher. Ini ribet nanti hafalan antum. Udahlah, pakai standar suara antum. Nanti melengking Syekh Sudes, giliran naik, ngek, putus. Nah, Sudesnya nggak jadi katanya. Makmumnya juga terganggu. Ya, itu kan imam. Ya, itu makmumnya kan gitu. Kan itu nggak khusyuk. Makanya kenapa sebagian ulama itu melarang meniru-niru. Ya. Itu aja tips ya, cara menghafal. Adapun yang sifatnya softwarenya, itu hardware, softwarenya ya, meninggalkan maksiat, menjaga makanan-makanan yang halal dari yang haram, terus kemudian jenis-jenis makanan yang menguatkan hafalan itu antum banyak itu ya. Di antaranya avokat, itu menguatkan hafalan. Yang melemahkan hafalan itu gorengan. Kasihan ini penjual gorengan. Ya betul Pak. Jadi apokat, labusium, terus kismis, itu apa namanya, anggur, itu menguatkan hafalan. Itu ya. Ada lagi makanan, ini buah-buahan ya. Semua makanan yang halus ya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk orang yang suka dengar sholawatan, karena sholawat membuat hati tenang. Terkadang kalau enggak dengar kurang syahdu. Nah ini, itu perasaan. Itulah yang disebut dengan istilah psikologi musik. Jadi ternyata musik itu ada psikologinya. Makanya musik ketika kematian itu ada jenisnya. Coba musik kematian disetel perang, itu nggak bakal sedih. Makanya pernah saya lagi duduk dengan salah seorang nangis. Ya alhamdulillah bisa meneteskan air mata. Kenapa? Masya Allah Ustaz, ana tersentuh banget wasiatnya Rasulullah kepada Fatimah menjelang meninggal dunia. Padahal itu karya orang Syiah ya. Ditambah-tambahilah. Coba antum kecilkan musiknya, matikan, baca tulisannya dong. Terus nggak nangis. Ternyata memang tulisan itu dibarengi dengan musik yang memang jenisnya adalah psikologi musik kesedihan. Makanya antum lihat sinetron film itu selalu ketika ngerampok musiknya nggak mungkin musik kematian, pembunuhan, terus apalagi tengkar, terus kemudian lagi itu semuanya ada, dan itu ada sekolahannya, ada. Psikologi warna juga gitu.
Makanya kenapa warna biru begini-begini, warna merah begini, warna hijau begini, itu psikologi warna ada juga. Tuh, ya. Oleh karena itu, beragama itu jangan modalnya baper. Modalnya itu wahyu. Baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Walaupun perasaan kita sedang sadu-sadunya, nedeng-nedengnya, enak-enaknya. Sekarang gini, nggak usah jauh-jauh Pak. Orang yang lagi stres, panik, ngeplay nggak kalau ngerokok? Itu ngeplay. Oleh karena itu bahagia dengan puas itu beda. Nah ini antum puas, bukan bahagia. Karena orang yang bahagia itu tidak harus puas, bahkan melalui berbagai macam ujian cobaan, tapi dia bahagia. Anak kasih contoh. Saya pernah ketemu dulu ketika saya beli pasir ke Gunung Merapi, mana itu Jogja, ketika dulu masih tinggal di Jawa Tengah. Di situ ada penggali-penggali pasir yang masya Allah ya, bahkan nginep Pak di situ dengan kondisi rumah apa adanya, bahkan masak di situ, tidur apa adanya. Kalau dia lihat orang nelangsa tuh, ini orang susah, itu kepuasan hidup nggak ada. Tapi dia berkaca-kaca menceritakan kebahagiaannya bahwa meskipun saya dengan penggali pasir ini, anak saya akan lulus UGM Pak. Subhanallah. Itu bahagia hakiki. Kebahagiaan yang dia dapat karena dia itu di atas kebenaran, di atas penderitaan yang penuh dengan perjuangan yang mendatangkan nikmat akhirnya. Inna ma'al usri yusra. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, masing-masing perintah Allah itu diberikan ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pertolongannya. Coba lihat kelembutan Allah. Makanya siapa yang mengamalkan perintah Allah secara zahir batin, ujiannya juga zahir batin, tapi pertolongannya juga zahir batin. Di antara pertolongan batinia, sekeras apapun benturan yang dia dapatkan dengan kebenaran itu, dia tenang menghadapinya. Alhamdulillah, contoh kemarin saya mendapatkan laporan dari teman kita yang tugas di Lombok. Gimana kabarnya Ustaz Mizan? Alhamdulillah Ustaz tenang dan kayak nggak ngadepin masalah, kayak nggak ada masalah. Dan subhanallah, itu pertolongan nggak diberikan kepada siapapun. Itu coba bayangkan ketika dengar kabar ancaman kepada Rasulullah, ya, bahwa nanti akan ada serangan balik, ya. Terus kemudian akhirnya ketika itu Rasulullah, coba Pak bayangin Pak, habis perang Uhud berdarah-darah, Sa'ad bin Mu'ad aja itu sudah hampir diobatin di dalam masjid. Tolhah kayak apa? Bahkan Rasulullah mengatakan, bila ingin seorang melihat mati syahid yang masih hidup, lihatlah Tolhah, badannya sudah mati Pak, habis sekujur tubuhnya itu, tangannya lepas satu, diancam mau serang. Coba bayangkan, suruh berangkat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya zikir ini dibaca oleh dua khalil, yaitu Rasulullah sama Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mau diceburkan api, hasbunallah wa ni'mal wakil, Rasulullah diserang balik dengan ancaman ribuan pasukan padang sedang berdarah-darah, hasbunallah wa ni'mal. Apakah Rasulullah manusia paling nelangsa? Manusia paling bahagia. Jadi besarnya perintah itu makin tinggi juga, besar juga ujian. Tapi di balik beratnya ujian,
sepadan itu Allah berikan pertolongan. Makin tinggi perjuangan kita zahir batin, pertolongannya juga zahir batin. Makanya kalau seperti ini Mas, antum jangan jengah dengan berbagai macam ujian. Enggak mungkin. Mana ada. Antum mau mimpi menegakkan sunnah di Masjid As-Shawab ini enggak ada tantangan. Mimpi itu, mimpi di siang bolong, bukan di siang bolong, di siang bohong. Enggak mungkin. Mana yang gak dimusuhin? Nabi mana? Ayo, tolong sebutin nabi mana yang tidak mendapatkan ujian. Inna asyaddan nasi bada'an al-anbiya. Udah, berarti yang penting laku saya benar, cara saya perbaiki. Bismillah, faqula lahu qawlan layyina. Ada benturan dihadapi, enggak, jalan terus, itu aja. Antum sekarang jalan mimpi nggak akan senggolan. Hah? Saya antum mimpi jalan di pasar nggak senggolan. Di mana jalan yang nggak senggolan? Di hutan. Antum aja hidup di hutan sendirian. Nah di sono nggak senggolan, nggak ada bid'ah, nggak ada tahlilan, nggak ada maulid. Paling kedek juga nggak bisa sholawat. Selagi antum jalan di pasar pasti senggolan. Cuma senggolan itu jangan sampai ketatap ceger, antum malah jengkang gitu. Ya main cantik lah, gitu loh, kan gitu, ngina kan gitu. Sehingga antum nyampe pada tujuan. Kan antum di pasar itu padat tuh Mas. Gimana sampai keluar itu kan? Itu main cantik melepet, ya kadang miring, ya kadang ini, ya kadang cepat, ya kadang diem. Itu namanya siasat. Makanya modal dakwah itu al-akhlaqus sami, al-hujjatul balighah, hujjah yang argumentatif. Al-akhlaqus samiyah, akhlak yang tinggi. Itu al-asalibu al-hakimah, uslub yang bijaksana. Nah gitu. Nah kalau yang terakhir as-siyasatu as-samihah, siasat yang fleksibel. Nah main cantik gitu, itu namanya siasat. Wallahu a'lam bishawab. Pas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.